Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita banggakan, kita taati, dan selalu kita harapkan syafaatnya kelak nanti di hari kiamat. Para habaib, para alim ulama, para syiban kita, yang alhamdulillah pada saat ini banyak para ulama kita datang, para habaib kita datang, dan semoga dengan kedatangan mereka berkumpul dengan kita semuanya, tidak pulang seorang pun di antara kita kecuali semuanya mendapatkan barokah daripada Allah, rahmah daripada Allah, anugerah daripada Allah, sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang keluar di tempat ini kecuali semua dosanya diampunkan, hajatnya dikabulkan, yang sakit Allah sembuhkan, terutama penyakit hati Allah hilangkan, dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggalkan tempat ini kecuali pastikan Allah Ta'ala sebagai hambanya yang paling besar mendapatkan karunia-Nya, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak modal untuk berjumpa dengannya setelah umur panjang, sehat walafiat, penuh dengan amal soleh, meninggal dunia semuanya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya sahibul majlis Al-Habib Nabil beserta ayah beliau yang tercinta Al-Habib Ridho, yang kita doakan semoga keduanya dengan majelis pada pagi hari ini hingga saat ini menjadi sebab mereka semuanya lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula semua para habaib, semua para kiai yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Semoga mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat, ditambah semangat untuk membimbing kita semuanya, sehingga kita semuanya mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kalau kita nongkrong 2 jam, 3 jam, baik itu di kafe maupun di tempat-tempat hiburan, maka masih ada rasa bosannya itu ada. Tapi alhamdulillah semenjak tadi pagi kita berada di sini sampai sekarang, yang ada itu ketenangan, yang ada itu kenyamanan. Inilah yang disebutkan dengan sakinah. Semoga apa yang kita rasakan ini terus senantiasa bersama kita sampai akhir hayat nanti. Sehingga kita termasuk yang banyak modalnya untuk berjumpa dengannya kelak. Amin ya rabbal alamin. Akan tapi lebih daripada itu, yang paling penting daripada itu semuanya, tadi telah disampaikan oleh Habibana Nabil, Sahibul Majlis Burdah. Begitu pula apa yang disampaikan di dalam kitab Simtud Duror, begitu pula yang telah disampaikan oleh para mursyidin di dalam qasidah-qasidahnya, semuanya terkait dengan Nabi Muhammad. Dari mulai pagi sampai sekarang yang kita sebut cuma satu nama, yaitu Nabi kita Muhammad. Sehingga banyak di antara kita yang sampai bergeser daripada maksud dan tujuan utamanya Allah menciptakan dunia ini, sehingga Allah Ta'ala pernah berkata kepada Nabi Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khuliqatil aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka alam semesta ini tidak akan tercipta. Semuanya karena Nabi Muhammad. Sehingga kita berkumpul karena Nabi Muhammad. Enggak ada harta benda di sini, enggak ada pengaruh apapun yang kita cari, tapi subhanallah semuanya ingin mendapatkan berkah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ternyata Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Nabi yang paling sempurna, yang paling lugas, yang paling tuntas, semua amanahnya disampaikan sebelum beliau meninggal telah menyampaikannya kepada kita, yang menandakan bahwasanya semua yang disampaikan Nabi SAW sudah terlaksana dengan tuntas. Apa kata Nabi SAW?
Inni taraktukum alal mahajjatil baydha. Aku tinggalkan kalian semuanya dalam keadaan agama yang aku bawa ini, amanat yang aku bawa ini semuanya jelas. Aku bentangkan, aku jelaskan kepada kalian. Ternyata apa yang diimpikan oleh Habib Nabil tadi, dan tentunya semua yang kita impikan, apalagi telah kita dengar bersama-sama bagaimana qasidah Habib Ali Habsyi sebelum Maulid, beliau mengatakan, kalau di surga itu tidak ada Nabi kita Muhammad SAW, aku tidak mau masuk surga. Jadi keinginannya Habib Ali Habsyi sebelum Maulid masuk ke dalam surga karena di situ ada Nabi Muhammad. Ternyata Nabi kita Muhammad sudah menjelaskan kepada kita. Kita pun masih di dunia sudah bisa merekayasanya. Sudah bisa berusaha dan berupaya. Nanti kita termasuk yang memandang wajah Nabi Muhammad. Nanti kita termasuk dalam barisan Nabi Muhammad. Nanti kita termasuk dalam golongan Nabi Muhammad. Bahkan nanti insya Allah termasuk kita bertetangga dengan Nabi Muhammad. Bisa. Walaupun kita sudah 15 abad, walaupun tetap bisa. Karena Nabi SAW menjamin, ummati kalmator, umatku ini, anugerah yang Allah berikan kepada umatku sama seperti hujan. La yudra khairuhu awwaluhu am akhirah. Jadi tidak diketahui kebaikan hujan itu, apakah awal hujan menjadi baik daripada tanaman, daripada bumi ini, atau pertengahan hujan, atau di akhir hujan. Semuanya baik. Itu umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang paling penting adalah, ayo sama-sama. Kalau seumpama kita bertanya kepada seseorang yang pernah sekali saja bermimpi Nabi kita Muhammad, lalu tanyakan kepada beliau, kira-kira kalau seumpama impian yang telah diimpikannya, yang begitu dia bangun dari tidurnya sangat bangga dan bahagia, ditukar dengan uang, ditukar dengan jabatan, ditukar dengan harta benda, ditukar dengan apapun yang ada di dunia, maka niscaya setiap orang bermimpi pasti menolaknya. Kenapa demikian? Karena tidak ada seorang pun yang memandang wajah Nabi kita Muhammad, baik dalam keadaan terjaga maupun tidur, kecuali pasti dia merasakan nikmat yang paling luar biasa. Kita lihat, ketika seseorang dalam keadaan sangat sengsara, sangat mengkhawatirkan, sangat krusial, tidak ada seorang pun yang bisa membantu, tidak presiden, tidak backingan sekali siapapun yang ada yang bisa membantu orang itu pada saat itu. Apa itu? Saat sakaratul maut. Tidak ada seorang pun yang bisa membantu. Di saat-saat yang sangat krusial semacam itu, kalau seumpama dia termasuk yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad, yang ada harapan di dalam hatinya untuk memandang dan bisa memandang wajah Nabi Muhammad, maka krusial itu menjadi aman, menjadi tenang, menjadi membahagiakan. Sehingga di antara doa-doa para wali dan para solihin adalah, ya Allah, jadikanlah ketika kami berada di dalam keadaan yang paling krusial yang pernah ada, ketika kami berada di dalam fitnah yang paling dahsyat yang pernah ada pada diri manusia, yaitu ketika sakaratul maut, biarkan kami memandang wajah Nabi Muhammad. Ketika sudah itu yang didapatkan, maka yang tadinya krusial tidak lagi menjadi krusial. Yang tadinya mempanikkan tidak lagi jadi panik. Kita ambil contoh. Siapa yang tidak tahu dengan Maktal Sayyidina Husain, datuk daripada zuriyah Nabi SAW, cucu pertama Nabi kita Muhammad SAW. Beliau yang selalu dicium oleh Nabi, lehernya, bibirnya, yang jikalau Nabi SAW melaksanakan sholat, lalu kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain naik di atas punggungnya, dilapangkan sholatnya Nabi. Dari saking cintanya Nabi Muhammad, dari saking sayangnya Nabi Muhammad kepadanya. Tapi suatu waktu, supaya kita ambil pelajaran daripada kisah ini, Sayyidatuna Fatimah Zahra didatangi oleh putranya Sayyidina Husain. Beliau berkata, Ummah, ibuku, aku heran. Kenapa kakek setiap datang masuk ke rumah, selalu beliau mencium aku dan kakakku, tapi ciumannya berbeda. Ketika Nabi SAW bertemu dengan kakakku Hasan, dia selalu mencium bibirnya. Tapi ketika melihat aku, selalu aku dicium lehernya. Apa sebabnya? Maka kemudian Sayyidatuna Fatimah mengatakan, yang pada bulan Jumadil Akhir ini tanggal 20 dilahirkan, dan semoga kita termasuk yang muliakan.
termasuk yang besarkan dan termasuk menceritakan kepada anak kita bahwasanya Sayyidah Fatimah dilahirkan tanggal 20 Jumadil Akhir. Untuk apa? Supaya kita itu terkait dengannya. Karena kalau sudah terkait dengannya di dunia, insya Allah terkait di akhirnya nanti di akhirat. Dan semoga itu untuk anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Kata ibundanya, maaf anakku, aku tidak tahu jawaban daripada pertanyaanmu itu. Tapi nanti ketika kakekmu datang, aku akan tanyakan. Subhanallah. Setiap pagi dan sore Nabi ketika berada di Madinah tidak pernah lepas sehari pun untuk masuk ke rumah Sayyidah Fatimah, untuk memandang wajah Sayyidah Fatimah dan untuk meluk serta mencium Sayyidatuna Fatimah Zahra. Datanglah Nabi Muhammad seperti biasanya. Ketika sudah berjumpa dengan Nabi, maka Sayyidah Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, tadi cucumu Husain dia bertanya, kenapa engkau setiap kali datang pasti mencium Hasan mulutnya, tapi kalau mencium Husain di lehernya? Apakah itu pertanda bahwasanya kakek kata Husain tadi lebih sayang kepada kakak daripada aku?" Subhanallah, dijawab oleh Nabi, "Tidak wahai Fatimah. Itu tidak pertanda lebih sayangnya aku kepada kakaknya atau lebih sayangnya aku kepada adiknya, tidak. Tapi aku cium mulutnya Hasan karena disitulah sebab kematiannya. Dan aku cium lehernya Husain karena disitulah sebab kematiannya." Ternyata Nabi kita Muhammad SAW sudah tahu bahwasanya Sayyidina Husain bakal mati dipenggal kepalanya, diperolok-olok, dipermainkan dan sebagainya. Sayyidina Hasan akan diracun oleh istrinya. Tahu. Tapi begitulah kehidupan. Nggak ada seorang pun yang ingin membuktikan bahwasanya hidup di dunia ini adalah untuk buktikan bahwasanya kita cinta pada Allah dan ingin dicintainya. Kita cinta pada Muhammad dan ingin dicintainya, kecuali harus dibuktikan. Buktinya apa? Hidup ini adalah sebuah buktian. Sehingga lihat bagaimana Sayyidina Husain ketika duel terakhir, putranya sudah meninggal semuanya. Tertinggal hanya satu orang, Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang pada saat itu sedang kena sakit, semacam sakit malaria pada saat itu. Sehingga kemudian beliau tinggal seorang. Nggak ada membantu. Di depannya 3.000 orang lebih. Siap untuk menghunusnya, membunuhnya. Di saat-saat pertemuan terakhir, beliau meneteskan air mata. Sayyidatuna Zainab, saudara perempuannya, putri pada Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang kita ambil sebuah pelajaran. Ini Sayyidina Husain, ini cucunda Nabi. Bagaimana kita hanya dicoba oleh Allah Ta'ala dengan cobaan-cobaan sedikit saja sudah mengeluhnya luar biasa. Baperannya luar biasa. Coba lihat bagaimana cucunda Nabi Muhammad SAW ini. Begitu Sayyidina Zainab melihat Sayyidina Husain meneteskan air mata di depan para musuh-musuhnya pada saat itu, keluar Sayyidina Zainab. "Galia Husain, kamu sudah lupa? Kamu adalah putra Ali bin Abi Thalib. Kamu adalah putra Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kau menangis di depan mereka. Hanya karena kamu takut kepada kematian? Ayah kita mengajarkan demikian. Kakekmu mengajarkan demikian. Demi Allah tidak. Kenapa kau menangis?" Subhanallah, Sayyidina Husain berpaling badan, menatap kepada Sayyidatuna Zainab dan berkata kepadanya, "Wahai Zainab, aku menangis bukan karena aku takut kepada kematian. Demi Allah. Aku menangis karena aku memikirkan mereka-mereka yang akan membunuhku ini. Karena aku melihat di wajah-wajah mereka luapan api yang siap untuk membakar mereka karena mereka ingin membunuh salah satu cucu Nabi Muhammad SAW. Adapun ketakutanku kepada kematian sama sekali tidak. Karena semalam ketika aku tertidur, terlelap, aku bermimpi datukku Nabi Muhammad. Dan dia berkata kepadaku, Husain, besok engkau berbuka denganku. Besok engkau berbuka denganku." Ketika beliau dibunuh, dipenggal dalam keadaan berpuasa. Dan Nabi sudah berjanji, engkau akan berbuka bersamaku. Tidak lagi menjadi sebuah hal yang menyakitkan, memanikkan, membingungkan. Tidak. Tapi yang penting adalah Nabi Muhammad ridha. Yang penting adalah Allah ridha. Semuanya dia akan korbankan. Dengan senang hati. Tanpa rasa sedikit pun ketakutan dalam hatinya. Itulah yang terjadi ketika seseorang itu sudah tahu dan pernah melihat dan memandang wajah Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika beliau dibunuh, apakah yang dilakukannya pada saat itu? Beliau takut mati. Beliau melawan. Beliau perintahkan pada
para prajuritnya untuk membentenginya? Tidak. Bahkan Imam Ali yang sibuk memikirkannya. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain diletakkan di depan pintunya. Sehingga kemudian musuh-musuh yang ingin membunuh kepada Sayyidina Utsman bin Affan, dia takut. Ini cucu Nabi yang ditaruh di depan pintunya. Sehingga karena takut menghindari keduanya, bahkan ketika Sayyidina Ali mendengar Sayyidina Utsman sudah terbunuh, ditempelengnya Sayyidina Hasan. Kenapa kau tidak bisa membentenginya? Kenapa kau tidak bisa membelanya? Padahal beliau sudah kena goresan pedang daripada pedang-pedang mereka yang ingin membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika musuh-musuh itu tahu ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di pintunya, sehingga ketika akan masuk lewat pintu pasti akan melewati mereka, mereka enggan. Karena mereka tahu bagaimana Nabi SAW kepada cucunya. Maka kemudian dia masuk dari atas genteng. Masuk ke dalam dan berhasil masuk ke bawah. Ternyata Sayyidina Utsman sedang asik menikmati membaca Al-Quran. Dengan bahagianya, dengan senangnya, dengan gembiranya. Ini mantunya Nabi Muhammad 2 kali. Sehingga pada saat itu, kemudian Sayyidina Utsman ketika melihat ada seorang yang loncat, dia kaget. Karena dia sedang asik membaca Al-Quran. Lalu kemudian, kamu tidak takut? Gal, kenapa saya takut? Saya masuk ke sini untuk membunuhmu. Kamu nggak takut? Gal, saya tidak takut. Karena saya tahu. Saya hari ini juga akan meninggal. Dan akan dibunuh. Kenapa? Karena tadi saya tidur bermimpi Nabi Muhammad. Dan beliau berkata kepadaku, Utsman, hari ini engkau akan berbuka bersamaku. Memandang wajahnya saja di dalam mimpinya. Nikmatnya luar biasa. Tidak ada satu kenikmat pun yang ada di dunia bisa dibandingkan, ditukarkan dengan memandang wajah Nabi Muhammad. Sehingga balasan yang paling utama, unagrah Allah yang paling utama, lahumul busyra fil hayatid dunya. Apa yang dimaksudkan dengan busyra fil hayatid dunya? Busyra fil hayatid dunya adalah memimpikan Nabi Muhammad. Tidak mudah berkorban kita. Harus berkorban. Bagaimana caranya supaya kita itu dekat pada Muhammad? Bukan cuma di dunia dekat. Di akhirat yang semua orang mencari-cari orang-orang yang bisa mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad sekarang sudah kasih tahu, kalau kalian ingin mendekat kepadaku ada 3 cara. Ayo sama-sama kita berkorban. Jangan mikir orang lain. Jangan banyak ngurusi orang lain. Mohon maaf. Banyak di antara kita yang tidak faham. Entah karena bodohnya kita, jauhnya kita daripada ilmuwan yang benar. Bahwasanya apa yang kita pandang di TikTok, apa yang kita pandang di Facebook, apa yang kita pandang di Instagram, itu semuanya mengalihkan kita dan melupakan kita. Dengan maksud dan tujuan yang paling utama di dunia memandang wajah Nabi Muhammad. Kita punya misi dan visi sebelum kita meninggal dunia. Kita termasuk yang banggakan Nabi Muhammad. Saya teringat bagaimana saya punya ibu. Demi Allah saya bersumpah. Al-Mukarramah Hubabah Khadijah binti Muhammad Al-Hindwan. Rahimallah rahmatal abrar. Yang tahun kemarin meninggal dunia. Seumur hidupnya beliau tidak pernah mengeluh sama sekali. Enggak kepada anaknya. Enggak kepada suaminya. Enggak kepada keluarganya. Dicaci maki, dihina, tapi beliau diam. Ketika kami sudah tidak kuat, tapi beliau masih kuat. Suatu waktu saya bertanya kepadanya dan berkata kepadanya, Ma, kok bisa kuat Mama seperti ini? Apa yang Mama harapkan? Apa yang Mama inginkan? Sampai dihina, enggak diabaikan, enggak dipikirkan. Itu sesuatu yang kecil, biasa saja, enggak usah dipikirkan. Toh enggak bakal bikin kita mati, enggak bakal bikin kita lapar, enggak bakal bikin kita fakir dan sebagainya. Selalu disampaikan oleh saya punya ibu seperti itu. Ketika kami paksa, kami sudutkan beliau untuk menjawab. Kenapa sebabnya? Begitu sabarnya. Sampai 27 tahun tinggal bersama ayah saya. Sampai ayah saya meninggal dunia. Demi Allah saya bersumpah. Anak-anaknya semua berlima. Tidak pernah sekalipun melihat keduanya berantem. Keduanya sampai ibu saya marah kepada ayahnya. Ayah saya. Ibu saya minta kepada ayah suaminya. Tidak. Ibu saya membantah apalagi, demi Allah tidak pernah. Apa katanya? Beliau katakan, memang bukan seperti yang kalian pikirkan. Ringan Mama melakukan. Tidak ringan. Berat. Cuma karena Mama ingin mendapatkan sesuatu yang besar. Dan sesuatu yang besar itu harus dikorbankan untuk mendapatkannya. Sesuatu pengorbanan yang besar pula. Apa itu Ma? Apa kata beliau? Subhanallah. Rahimallah rahmatullah. Anda kita para wanita-wanita sekarang ingin mendapatkan dan mendambakan, membanggakan apa yang diharapkan oleh saya punya ibu. Alangkah tentramnya dunia ini.
Apa kata saya punya ibu? Mama ingin satu hal yang sangat besar. Yang itu yang mama impikan. Apa ma? Mama ingin Rasulullah bangga sama mama. Mama ingin Rasulullah bangga kepada mama. Itu tidak mudah. Bikin Rasulullah senang itu tidak mudah. Apalagi sampai bangga. Oleh karenanya ayo 3 hal secara singkat saya sampaikan. Yang pertama, kata Nabi SAW, akrabukum ilayya majlisan yawmal qiyamah aksarukum alayya solatan. Ini yang paling mudah. Perbanyak solawat. Kita lagi setir solawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak pedulikan orang lain, jangan pedulikan. Mau dibilang kita riya, mau dibilang kita orang gila, mau dibilang serah. Yang penting kita banyak membaca solawat. Setiap solawat satu pasti sampai kepada Nabi Muhammad. Disampaikan namanya oleh malaikat kepada Nabi Muhammad dengan nama-nama ayahnya. Itu yang pertama. Itu yang paling mudah. Kita semuanya bisa melakukannya. Yang kedua agak sulit. Kata Nabi SAW, akrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqah. Yang paling dekat nanti kedudukannya, nanti kelak. Dan semoga berkat majlis ini kita semua dekat dengan Nabi Muhammad. Yang paling baik akhlaknya. Sehingga pantas kalau saya punya abah ketika selalu menasihati anak-anaknya, beliau katakan begini. Habib Hasan Baharun, beliau katakan begini. Kamu tahu nak, apa yang paling sulit di dunia ini? Saya tanya, apa bi? Berakhlak mulia. Itu paling sulit. Enggak mudah. Tapi kalau kita tahu untuk apa kita berakhlak mulia, supaya kita dekat dengan Nabi Muhammad, itu menjadi mudah. Sehingga beliau berdua, ayah saya dan ibu saya selalu berpesan kepada saya 4 PR dalam kehidupan. Yang pertama, jangan pernah merasa lebih baik dari seorang pun. Yang kedua, jangan pernah benci kepada siapapun. Yang ketiga, harus rahmat kepada siapapun. Dan yang keempat, yang terakhir, yang paling sulit, jadilah kamu yang terbaik dalam keluarga kamu. Bukan di antara sahabatmu, di antara kaum muslimin, tidak, tapi di dalam keluarga kamu. Karena keluarga itulah yang akan memintai pertanggungjawaban pertama kali oleh Allah Ta'ala. Yang akan menjadi saksi pertama oleh Allah Ta'ala. Yang digambarkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Yauma yafirul mar'u min akhi, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Justru mereka yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban, justru mereka yang akan berlarian daripada kita nanti. Orang tua kita, anak kita, saudara kita. Kalau kita bisa membuktikan kita yang terbaik dalam keluarga, berarti di mata Allah kita yang terbaik. Semoga kita berkat maulid, berkatnya para ulama yang hadir, berkatnya habaib yang hadir ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang Kau siram dengan rahmat-Mu ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali kami. Dan seluruh umatnya Nabi Muhammad. Indonesia yang kami cintai ini ya Allah. Bukakanlah kepada kami ya Allah pintu rezeki yang seluas-luasnya. Karena inilah yang menjadikan orang jadi sempit iman dan takwanya. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang halal. Yang menjadikan sebab ya Allah kami mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, beritahukan kepada kami semuanya. Hidup ini tidak mudah, bukan hanya bagi kita. Sulit bagi semua. Bagi Nabi Muhammad sulit. Bahkan Nabi SAW telah bersabda hadisnya, kalau kalian dirundung dengan permasalahan, masalah apa saja yang terkait dengan apapun juga, coba bandingkan dengan masalahku. Tidak ada apa-apanya dengan masalah Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad yang karenanya diciptakan, apalagi dengan kita. Hanya kita diuji dengan masalah-masalah sedikit yang ingin Allah Ta'ala membuktikan dengan masalah itu. Kamu termasuk yang mau menjalani atau tidak. Tunduk atau tidak, tetap dalam iman dan takwa atau tidak. Itu maksudnya Allah Ta'ala. Ya Allah, mudahkan kami untuk menjalankannya ya Allah. Ya Allah, kami tidak punya amal, yang kami punya adalah harapan, doa kepadamu ya Allah. Kami tidak punya apapun yang bisa diandalkan, hanya satu yang bisa kita andalkan. Kami adalah umatnya Nabi Muhammad, kekasih Muhammad. Ya Allah, semoga kita semua tidak keluar tempat ini kecuali semua berada dalam hati Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan ada dalam hati kami ya Allah suatu kebencian, jangan ada dalam hati kami suatu kesombongan. Ya Allah, jadikanlah hati kami rahmat semuanya. Ya Allah, jadikanlah Indonesia baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Jadikanlah Bapak Prabowo dan semua menterinya dan semua para pejabat Indonesia ini ya Allah, mereka-mereka yang bertakwa, beriman kepadamu, yang lebih mementingkan masyarakat lain daripada dirinya sendiri ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah bil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.